Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazofa Ani Pardila dari Prodi 6 MPIA, NIM 2018153995. Saya merupakan mahasiswi dari Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Video ini saya ajukan untuk memenuhi mata kuliah Perilaku dan Budaya Organisasi yang dosen pengampunya yaitu Bapak Fikri SPDI MPD. Baiklah, di sini saya sudah bersama narasumber saya yaitu Abang kita Sulaiman SPDI selaku Ketua 3 Pengurus Koordinator Cabang PMII Seprovinsi Jambi. Baiklah, langsung saja kita berbincang-bincang dengan beliau. Yang pertama yaitu pertanyaan saya, apa itu PMII? Baik, kawan-kawan, sahabat-sahabat para mahasiswa, PMI ini adalah organisasi di tingkat mahasiswa yang berada di luar kampus ataupun yang disebut ekstra. Banyak macamnya, ada organisasi AMI, PMI, kami, GMKI dan lain sebagainya. Nah, organisasi PMI ini adalah organisasi yang berlandaskan Akhlus Sunnah wal Jamaah yang berada di luar kampus. Kalau PMI ini bahasa saya itu lengkap karena di tingkat siswanya ada yang namanya IPNU. Kalau di tingkatan mahasiswa ada PMII, terus di tingkatan pemuda ada namanya GP Ansor, dan di atas itu lagi ada namanya NU. Nah, jadi PMI ini masih di bawah naungan NU, masih satu jalur. Begitupun dengan perempuannya, kalau di siswanya itu IPNU, untuk di tingkatan mahasiswa masih PMI, tapi masih satu badan yaitu namanya Kopri. Kalau pemudanya, kalau tadi yang bagi laki-lakinya itu GP Ansor, kalau untuk perempuannya itu Fatayat. Nah, dan untuk lebih di atas Fatayat itu ada yang namanya Muslimat. Nah, jadi PMI ini serangkai lengkap dari siswa sampai ketika sudah mengukir di hari tua, yaitu pasangan laki-laki dan perempuannya, hingga sudah merajut usia tuanya itu Muslimat dan NU. Nah, begitulah sedikit pengenalan bahwasanya PMI ini organisasi yang berlandaskan Akhlus Sunnah wal Jamaah. Begitu. Baiklah, selanjutnya yaitu saya pernah mendengar kalau di PMI itu ada panggilan spesialnya, yaitu kalau untuk perempuan itu sahabati dan untuk laki-lakinya yaitu sahabat. Itu kenapa bisa begitu, Abang? Secara kultural, PMI ini bisa lebih akrab dipanggil sahabat dan sahabati. Kalau seandainya teman itu masih kurang akrab. Nah, kalau sahabat dan sahabati itu dia tidak memandang struktur mana yang lebih, bahasanya tuh tinggi ataupun yang lebih bawah. Tapi kalau dipanggil sahabat semuanya sama, tidak dibeda-bedakan secara kultur ya. Tapi kalau secara struktur itu tetap berbeda. Dan juga kalau seandainya kita itu memanggil seorang sahabat, itu berarti itu lebih daripada teman, karena sahabat itu lebih akrab, lebih dekat, lebih kenal, bahasanya lebih lah dari segalanya, lebih bahasanya itu sosialnya itu lebih tinggi daripada teman, seperti itu. Selanjutnya yaitu tolong Abang
sedikit ceritakan pengalaman selama Abang berproses di PMII. Baik, teman-teman, kalau berbicara tentang PMI ini saya lebih kenalkan dulu lah biar tahu kan. Nama saya itu Sulaiman, nama lengkapnya. Dipanggil kalau kebetulan saya ini berproses di IAIN, dulu masih IAIN, di IAIN STS Jambi, tapi sekarang sudah berubah menjadi UIN STS Jambi. Nah, pada awal mulanya saya masuk PMI itu pada tahun 2012. Pertama kali saya masuk PMI itu tahun 2012. Saya dari pemuda kampung dari desa Pulau Raman. Ada yang tahu itu nyebrang dulu ke desa Pulau Raman itu lewat Ketek. Jadi di antara organisasi-organisasi yang banyak itu saya lebih tertarik dengan PMI karena kita yang dari kampung itu pengen bermimpi lah gitu jadi pemimpin, karena pada saat itu saya lihat di kampus UIN STS Jambi yang sekarang sudah menjadi UIN itu rata-rata pas pertama kali saya ospek mereka menyebutkan dengan identitas wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jadi saya penasaran pada saat itu apa sih ini. Pada waktu itu senior menyampaikan bahwasanya ini adalah identitas kami warga pergerakan PMI, dan rata-rata dari seluruh panitia yang waktu itu di acara ospek tersebut itu mengucapkan wallahul muwaffiq. Boleh dikatakan pada waktu itu hampir 90% menyatakan dengan kalimat identitas seperti tersebut, wallahul muwaffiq. Termasuk juga pada waktu itu pertama kali saya mendengar pidato Presiden BEM UIN STS Jambi yang waktu itu masih IAIN, Bang Nur Hadi Prabowo. Ini adalah salah satu salah satu minat saya untuk masuk PMI waktu itu. Beliau menyampaikan dengan sangat bagus waktu itu tentang kemahasiswaan. Nah, jadi saya sedikit tertarik awalnya masuk PMI itu dekat beliau. Nah, singkat cerita saya masuklah di PMI itu pada tahun 2012. Singkat cerita waktu itu banyaklah proses yang saya lalui, dan ketika semester 5 waktu itu dipercaya kawan-kawan memimpin rayon tarbiyah untuk menjadi ketua rayon. Nah, kita yang awalnya cuman masuk PMI itu sekedar ingin mengetahui, tapi ternyata dipercayalah kawan-kawan. Nah, di waktu saya masuk di rayon tarbiyah itu berat. Awalnya sudah diuji, karena dapat saya ceritakan bahwasanya waktu itu rayon tarbiyah itu hampir bahasanya tidak ada kegiatan selama kurang lebih waktu itu beberapa tahun. Nah, ujian saya bagaimana menghidupkan atau mengaktifkan rayon tarbiyah ini, lebih diskusinya dan segala macamnya. Dan alhamdulillah saya mampu untuk mengaktifkan kembali rayon tarbiyah tersebut dan mampu bersaing dengan rayon-rayon yang ada di UIN STS Jambi pada waktu itu. Singkat cerita, beberapa tahun selanjutnya kawan-kawan mempercayai saya kembali untuk memimpin PMI Komisariat
IAIN STS Jambi waktu itu. Dan pada saat kepemimpinan saya lah beralihnya komisariat IAIN STS Jambi ke komisariat UIN STS Jambi, karena pada saat itu IAIN berubah dari IAIN menjadi ke UIN STS Jambi. Nah, alhamdulillah kawan-kawan mempercayai saya untuk memimpin UIN STS Jambi, walaupun saya merasa saya belum pantas, namun kawan-kawan mensupport dan alhamdulillah saya mampu mengemban amanah dan memimpin komisariat UIN tersebut dengan banyak rintangan dan halangan, sehingga komisariat UIN mampu bersaing dengan komisariat-komisariat yang lain. Nah, sama persisnya kejadiannya ketika di rayon komisariat UIN ini hampir bahasanya beberapa tahun tanpa kegiatan, dan alhamdulillah di masa saya hadirkan beberapa kegiatan seperti PKD misalnya, pelatihan pembuatan makalah, pelatihan lain dan sebagainya. Alhamdulillah komisariat UIN waktu itu masih dipertimbangkan dan alhamdulillah mampu bersaing dengan komisariat-komisariat yang ada di cabang Kota Jambi. Seterusnya, singkat cerita, selepas saya dari komisariat UIN, kawan-kawan mampu bersaing dan kawan-kawan mampu lagi untuk mempercayai saya bahwasanya untuk menjadi sekretaris umum cabang Kota Jambi. Alhamdulillah banyak yang saya dapatkan ketika memimpin sekretaris umum cabang Kota Jambi, karena setiap jenjang itu beda atmosfernya. Ketika menjadi rayon itu beda, ketika menjadi komisariat itu beda, ketika menjadi cabang pun beda, ada suasana yang berbeda. Nah, ketika saya memimpin cabang itu ada atmosfer yang berbeda karena sudah menaungi komisariat-komisariat lain. Bagaimana kita yang dari ketua komisariat UIN STS Jambi itu harus menyamaratakan pilih kasih antara komisariat Unja, komisariat Setai Ma'arif gitu. Nah, tidak boleh bahasanya itu pilih kasih terhadap satu komsat saja. Nah, itu salah satu atmosfer yang saya rasakan, bahwasanya kita itu tidak mengutamakan satu komisariat saja, tapi bagaimana tiga komisariat ini, komisariat cabang Kota Jambi ini maju gitu. Dan juga mampu melaksanakan pengkaderan seperti misalnya Mapaba, pengkaderan formal, informal dan non formal. Nah, di situ atmosfer yang saya rasakan. Nah, selesai dari pengurusan cabang, sekretaris umum cabang Kota Jambi, kembali lagi kawan-kawan mampu dan percaya kepada saya untuk menjadi ketua 3 di PKC Provinsi Jambi. Sebenarnya saya sedikit enggak mungkin loh saya jadi ketua 3, masih banyak yang lebih pantas dari saya, karena berat menjadi ketua 3 ini, membidangi agama. Tapi mudah-mudahan walaupun saya agak keberatan, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pengkaderan terutama di bidang agama. Seperti itu mungkin sementara. Dari pengalaman yang panjang abang cerita tadi, pesan dan kesan apa yang bisa kami ambil dari selama abang ber-PMII? Oke, baik. Jadi begini, pesan saya terhadap mahasiswa khususnya untuk melakukan proses selama menjadi mahasiswa itu alangkah lebih bagusnya mengikuti sebuah organisasi,
karena di organisasi ini kalian banyak mendapatkan pengalaman, relasi, ilmu pengetahuan, sahabat. Semua organisasi itu bagus, tapi kebetulan saya berada di PMI, tapi bukan dalam artian saya menganggap harus masuk PMI itu enggak, tapi semua organisasi itu bagus. Namun hanya bagi saya pribadi organisasi PMI itu bagus. Nah, gitu. Kita memasuki organisasi itu ibaratkan apa ya? Hidup kita itu lebih berwarna, hidup kita itu lebih bercerita. Kita ibaratkan bahasanya itu kalau kita nggak ikut organisasi itu ibarat batang pinang yang lurus saja, batang kelapa lurus saja. Nah, tapi kalau kita mengikuti organisasi itu ibarat pohon-pohon yang lain berakar, bercabang. Dan di organisasi juga kita mampu belajar manajemen waktu yang baik, apalagi jurusan manajemen ya. Disinilah salah satu aplikasi kalian untuk mengikuti organisasi, bagaimana kita manajemen antara kuliah dan organisasi. Nah, kita itu harus menomorsatukan kuliah, tapi tidak menomorduakan organisasi. Banyak yang didapatkan di organisasi ini, canda, tawa, tangis, dan lain sebagainya. Tapi yang paling berkesan adalah sahabat, karena apalagi kita anak rantau ya, kalau kita bergabung di organisasi itu, sahabat itu rasa kakak sendiri, adik sendiri. Nah, disitulah bahwasanya kita bercerita apa adanya dengan sahabat di organisasi tersebut. Nah, hal yang paling saya ingat di organisasi itu ketika saya menjadi pemimpin, hal yang sangat saya rasakan. Sebelumnya saya takut menghadapi sebuah masalah. Ketika saya menjadi pemimpin, ya mau nggak mau kita harus bertanggung jawab dengan atas apa yang kita pimpin. Nah, disitulah saya bahwasanya belajar, dan alhamdulillah mampu menghadapi masalah, walaupun nggak seperti yang di awal bahwasanya takut menghadapi masalah. Nah, ketika saya jadi pemimpin, mau tidak mau saya harus berani menghadapi masalah. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja perbincangan saya dengan narasumber saya, yaitu abang kita Sulaiman. Mungkin bisa saya simpulkan sedikit, yaitu yang pertama, apa itu PMII? PMII adalah organisasi ekstra kampus yang mana semuanya lengkap, yaitu pada tingkat siswa itu ada IPNU, pada tingkat mahasiswa itu ada PMII, dan pada tingkat masyarakat itu ada GP Ansor dan Fatayat NU. Yang kedua yaitu kenapa di PMI itu ada panggilan sahabat dan sahabati, yaitu untuk mengenal lebih akrab lagi antara satu sama lain. Dan yang ketiga yaitu pengalaman abang dalam berproses di PMI, yaitu tahun 2012 dia masuk di PMI. Pada saat semester 5 beliau menjadi ketua rayon Tarbiyah dan menjadi ketua komisariat UIN STS Jambi. Selanjutnya yaitu menjadi sekretaris umum PMII Kota Jambi, dan pada masa sekarang yaitu beliau menjadi ketua 3 PKC Provinsi Jambi. Dan pesan dan kesannya yaitu dalam berproses PMII itu banyak sekali pesan dan kesan yang dapat diambil. Dalam berproses yaitu hidup lebih berwarna dan banyak cerita dan pengalaman yang bisa kita dapatkan di PMII. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.